pengalaman waktu 2010 lalu sempat sakit prestasi itu. Ya. Mungkin kronologi sakitnya awalnya. Oke, 2010 itu ntar dulu. Mau kemana jadinya? Oke. 2010 itu kalau nggak salah Piala Dunia, gue lupa siapa yang jelas waktu itu gue lagi lumayan padat, stripping dia, nge-gym juga masih, terus juga ada host satu program. Setelah itu ya gejalanya sih awalnya cuman kayak sakit gigi, nyut-nyutan yang dipegang, terus enak nih kayak bengkak musuh gula. Besoknya pas tidur langsung nggak langsung sih, cuman bangun itu tuh nggak enak. Pas gue nyampe lokasi, pas ketawa udah nggak balik lagi. Gitu. Jadi mungkin ada yang menarik atau seperti apa? Yes. Jadi kalau secara rasa sih nggak ada rasa yang sakit kayak dicubit atau itu enggak. Cuman kalau bahasa dokterannya itu dia melumpuhkan syaraf nomor 7 dari 12 syaraf inti yang ada di tubuh. Tapi akhirnya bisa sembuh itu seperti apa? Ya terapi akupuntur, minum obat, minum jamu, terus juga latihan. Ya akhirnya bisa sembuh. Tapi emang it takes time. Dan kalau dulu tuh penyebabnya apa sih yang paling dominan menyebabkan hal tersebut? Oke, jadi kalau kata dokter itu mostly itu AC atau kipas angin yang langsung ke muka, atau gampangnya kita pakai motor nggak pakai helm, atau kita naik mobil kaca aja jendela kita buka, kan angin masuk dari hidung, kuping, mulut. Nah itu yang membekukan sementara syaraf nomor 7 itu. lumayan cukup lama juga untuk pemulihan. Lumayan, kurang lebih gua sekitar setengah tahun lah kurang lebih. Terus sekarang udah Sekarang udah sembuh. Udah nggak ada lagi. Tapi penyakit itu bisa kena lagi kalau kita nggak jaga kondisi. sembuh total atau mungkin apa? Sembuh total, cuman nggak membekas. Jadi ada yang membekas itu kalau yang udah setahun udah sembuh bisa sembuh, tapi akhirnya membekas. Itu kalau yang udah setahun lebih. Tapi kalau gua kan kemarin 4 bulanan enggak sih, nggak membekas. Tapi ini bisa dibilang 4 bulan waktu cukup lama gitu. Iya. Aktivitas sendiri gimana tuh? Oh stop semua total, syuting, kuliah stop total, nggak ada aktivitas apa-apa, cuman tidur makan, terapi, berobat, udah gitu aja. Menimbulkan trauma nggak sih dengan AC yang begitu kenceng sama angin-angin? Oh iya dong, akhirnya ya kita belajar untuk ya kalau bisa jangan kena lagi. Ya cara menanggulanginya ya jangan kita naik motor nggak pakai helm, terus juga buka kaca mobil gitu. Tapi keluarga sendiri ada turunan nggak sih atau nggak ada? Ya, ada penyakit itu tuh nyerang ke siapapun, nggak ada penyakit bawaan, itu bukan penyakit menular. Jadi nyerang ke siapapun yang emang pada dasarnya kondisi fisiknya lagi capek, imunnya nggak bagus, virus gampang masuk gitu. Baik. Gue infonya udah tinggal di Bali. Iya itu dong. sejak kapan gue? Sejak bulan Juli kemarin apa Juni gitu. Dan sampai akhirnya kenapa memutuskan tinggal di Bali, kenapa sih? Jadi sebenarnya sih udah lama ya kita pengen tinggal di luar kota. Tapi di Bali itu kita baru mutusin mungkin pas Covid sebelum Delta deh. Oke. Karena kan waktu Covid itu gue juga lagi nggak kerja, terus ya udah gue akhirnya road trip aja, naik mobil ke Bali, ke Malang, ke Bali, udah gitu-gitu. Terus pas gue main golf, temen gue bilang udah lu cari tanahnya di sini lagi murah nih, banyak MBU. Ya udah gue cari, ada MBU banyak banget ternyata. Ya udah kira gue beli. Ya udah. Terus bangun juga sekalian. Itu bangun apa memang udah rumah jadi? Mas, gue mencaranya tanah kosong. Jadi nanti dibangunnya ya mudah-mudahan Januari ini sih kalau jadi. Berarti udah menetap di sana. Bisa. Kalau kerja di Jakarta gini, Ya gimana udah tuh? paling kayak sebulan itu paling 2 minggu dua kali pulang. Kayak gitu. Gambarannya seperti apa sih membangun rumah di sana tuh seperti apa? Tingginya apa punya impian aku pasti bangun seperti ini Konsepnya. Ya konsepnya sih masih digodok ya. Belum bisa spoiler dulu, tapi yang jelas bagus. Karena ini salah satu rumah yang kita berdua suka dan bangun dari nol. Kalau yang sekarang udah ada developer, jadi udah bangun ya udah tinggal nempatin. Ini berarti setelah anak kedua lahir langsung pindah ke sana? Iya, kurang lebih baru sebulan kurang kita pindah. Karena ngejar anak sekolah yang pertama kan bulan Juni lah mau.
Tapi ada pikiran buat salah satu destinasi kayak villa atau apa awalnya dari sana nggak sih? Pikiran ke sana akhirnya bikin. Mungkin soon ya. Soon. Setelah rumah selesai, kan rumah Jakarta juga gue jual. Mungkin ya gue akan bangun villa atau ya apapun lah yang bisa gue kerjain dengan hasil jual rumah yang ada di Jakarta. Masih proses jual rumah belum? Masih. Lu mau beli? Amin. Nggak, kan, tapi ini rumahnya maksudnya belum dibangun ya. Sementara lu di Bali tuh ngontrak atau memang Ngontrak dulu, kita ngontrak. Oh, ngontrak dulu di Iya, sana. bayar sebulan. Berarti udah akan menetap terus di sana gitu. Enggak kadang kan karena mungkin banyak lebih kerja di Jakarta, terus budgetnya udah boros nggak sih atau mikir ke depan? Sebenarnya sih gini loh. Ketika kita sudah berprinsip ya, kita mau tinggal di Bali for good. Sebenarnya gue juga udah nggak mau syuting sebenarnya, tapi karena masih ada kesempatan gue dikasih kepercayaan buat syuting, ya udah gue jalanin sambil kita lihat prosesnya bagaimana. Toh juga rumah masih ada gitu loh, jadi walaupun gue syuting gue masih balik ke rumah, kecuali rumah udah nggak ada ya mungkin gue akan nyewa rumah. Gue nggak tahu di mana, tergantung lokasi di mana ya gue nyewa deket situ gitu. Karena kan ada beberapa public figure juga yang menetap di Bali dan akhirnya kesibukannya dia udah jarang syuting lagi gitu, dan makanya Ya, gue kepikiran kesana juga nggak sih? gue emang kepikiran itu jauh sebelum gue nikah sih sebenarnya. Karena gue juga maksudnya ya tahu sendiri lah, stripping dari pagi sampai malam capek, tapi emang nggak bohong. Maksudnya we make money a lot, tapi ya ada harga yang dibayar, yaitu waktu yang kita punya habis di lokasi. Nah, ketika gue udah punya anak, motivasi gue untuk meninggalkan dunia entertain semakin lebih tinggi lah. Tapi dengan persiapan yang udah cukup lumayan matang nih, dengan usaha yang gue buat, perhitungan-hitungan yang monthly cost gua untuk kuliahnya, asuransi dan lain sebagainya udah gue siapin gitu. Jadi ya gue juga nggak berani gue nyemplung di laut kalau gue nggak tahu apa isinya air itu gitu. Berarti ada Pengalihannya ke bisnis apa? Ya macam-macam. lain ya? Ya so far yang gue jalanin ada coffee shop, ada bengkel, ada kosan, ada kontrakan, ada beras, ya banyak lah yang nggak bisa gue sebut semua, nanti gue dikejar pajak. Nggak bercanda. Pertimbangannya berapa lama sih sama keluarga gitu untuk memutuskan pindah ke sana dengan kondisi budaya yang berbeda, kondisi alam yang Ya berbeda? selama gitu. makannya masih nasi sama ayam ya nggak apa-apa lah. Cuman beda di culture doang yang kita juga bisa adjust lah. Maksudnya masih sama-sama pakai rupiah, masih ya aman, dan masih ngomong pakai bahasa Indonesia ya aman selama kita nggak nyebrang negara. Itu yang agak repot tuh, paperworknya ribet. Jadi udah selama masih Indonesia dan Bali it's a good choice, terus juga internasional ya why not gitu. Berarti anak-anak semua akan sekolah, studi semua di sana? Iya betul, pasti. Pindah ke Bali langsung juga Franda berhenti kerja juga di dunia entertain. Sebenarnya dari awal nikah juga Franda sih udah berhenti ya. Oh. Karena ya to be honest, endorse lebih menguntungkan loh. Oh iya. Daripada kita harus datang kan pagi-pagi, aduh ya kalau stripping masih belum rencana lain. Iya. Tapi kalau endorse lumayan deh. Tapi memang Franda maksudnya nyaman gitu, menikmati menjadi ibu rumah tangga. Oh iya, dia sangat menikmati karena dengan waktu yang diberikan yang lebih banyak, ya lebih oke untuk standar. Ya maksudnya ibu-ibu yang di rumah kerja sesuai dengan waktu yang dia mau, dapat penghasilan yang oke, ya siapa yang nggak mau gitu. Tapi itu memang atas dasar dari dianya sendiri atau memang lu sendiri yang minta udah lu di rumah aja ngurusin anak biar gue yang kerja? Enggak juga sih, gue ngasih kebebasan istri gue dari awal kita nikah, ya gue nggak pernah ngelarang dia untuk kerja atau enggak, terserah dia gitu. Tapi memang itu keputusan dari Frandanya sendiri. Iya, ya bosen juga mas, nggak ngapa-ngapain, iya kan? Iya. Bosen loh. Nah, Apa tuh? nyiapin berapa digit sih mas untuk membangun usaha? Waduh, itu kalau gue kasih tau lu mau nyumbang, kantor lu nyumbang deh, apa kayak pagernya kayak sebenarnya gitu, ya ada lah. Ya yang jelas cukup lah, cukup buat bangun rumah, cukup beli mobil, cukup beli ini, beli itu, semua cukup. Tapi itu tabungan berapa lama mas dengan impian seperti itu gitu? Ya kemarin malam lah. Iya. Amin, enggak lah. Ya, aduh gimana ya, tabungan nggak tahu sih gue kalau ditanya itu. Yang jelas gue kalau dapat kerjaan stripping dapat uang ya, contoh dapat 10 juta, pasti let's say 20-30% gue simpen buat investasi ya apapun, emas, investasi saham, pasti gue puter ke situ. Jadi 70% let's say sisanya gue nggak tahu buat apa ya, mungkin kayak gini-gini gue mau bangun rumah, lain sebagainya, beli mobil, atau
atau mungkin buat ya sesuatu yang dana darurat lah gitu. Cuman emang gue sisihkannya seperti itu. Tapi ada kebutuhan yang dikurangin nggak? Nggak ada. So far semua sudah ke-handle, ke-tackle dengan baik lah. Gitu. Kebutuhan yang lain apa ya? Apa hobi misalkan yang mungkin diturunin atau biasa belanja mewah-mewah sekarang diturunin karena target. Gua sama bini gua nggak pernah belanja mewah sih, jadi nggak ada sih. Ya tergantung gini, misal contoh nih endorsan deh, dapat 10 juta. Ya udah, gua baru jajan dari di situ gitu. Selebihnya gua nggak bakal jajan kalau nggak dapat dari lain gitu. Berarti balik ke manage sih. Iya, tergantung kalian manage uang sih sebenarnya. Gua nggak mungkin keluar uang, gua nggak dapat uang. Yes. Gue dapat uang yang gue ada buat bertahan hidup, bukan buat gaya hidup. Itu dapat uang lebih baru buat gaya. Kurang lebih gitulah. Liburan itu seperti apa sih? Memang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari kah, selain dari niat yang tadi ya? Oke, jadi untuk itu sih udah ya harus siap lah. Begitu gue udah berencana, gue udah harus tahu. Sebenarnya konotasi ninggalin gue sih masih abu-abu ya, karena gue sempat diskusi juga sama bini gue. Misal oke, let's say semua sudah settle apa segala macam. Ya gue sih kadang masih kangen pengen syuting, tapi mungkin nggak dari awal, masuk tengah-tengah. Iya. Let's say gue bilang orang kantor ya oke, paling 2-3 bulan maksimal, habis itu gue balik. Lebih ke pengen kangen suasananya sih, bukan uangnya yang dicari. Ya meskipun ada uangnya, tapi prioritas gue bukan itu lagi. Prioritas gue karena ya udahlah syuting karena kangen. Ya gue nggak bohong, 2-3 bulan lumayan loh. Misalnya gue dapat sekian, ya at least gue bisa investasi lagi dengan uang itu. Berarti ketika lo benar-benar menetap di Bali gitu, otomatis syuting cuma untuk selingan aja berarti ya? Bisa dibilang gitu kurang lebih ya. Tapi ya gue nggak tahu, gue juga nggak mau berprasangka gue terlalu gimana ya. Tapi ya LDRan gitu sama deh? ya selama gue udah bilang itu bini gue sih nggak apa-apa. Atau juga selama kita jauh, gue dalam 1 bulan pasti pulang kok. Ya entah itu sehari, misalnya libur hari Minggu, ya gue berangkat Minggu pagi, Senin balik syuting. Capek tapi ya komitmen. Gitu. Mau coba dunia digital kayak yang lain? Kepikiran juga? Gue sih kalau bisa sih yang nggak ngapa-ngapain dapat duit ya. Maunya sih. Ya maksudnya endorsan sih oke, kan sesekali ya. Tapi maksudnya kalau fokus tetap kita wadahnya di situ kan tetap aja kerja. Jadi lebih ke santai, udahlah jalan-jalan di pantai, kayak kacamata, kutangan gitu enak gitu kan. Tapi duitnya kayak orang Jakarta gitu. Nah itu kan yang dicari, ya kan? Mas, prediksi rumah kapan jadinya? Kalau kalian nyumbang mungkin tahun ini udah jadi sih. Tergantung kantor lu berapa, ayo sini gue coba catat gitu. Mudah-mudahan sih sebelum Natal. Sebelum Natal tahun ini. Mudah-mudahan. Tapi gue juga nggak target sih, karena buat apa cepet kalau banyak yang jelek gitu. Mendingan santai aja. Biasa memuaskan. Yoi. Yap. Mas, satu lagi dong Mas, quality time-nya seperti apa sih sama anak-anak sekarang dengan jadi bapak dengan 2 orang anak gitu? Oke, kalau lagi perhatian sama istri sama 2 anak. Iya, lagi syuting gini ya mau nggak mau kan pasti quality time itu harus dijaga ya. Ya video call, terus telepon, terus ya setiap minggu pulang ke Bali. Ada event tertentu misalnya anak pentas, bagi rapot, itu gue harus datang, dan itu komitmen gue sebagai ayah. Gue harus datang untuk hadir di momen-momen yang krusial buat anak gue, karena itu memories for them gitu. Jadi jangan sampai gumis lah, karena mungkin buat kita sepele sebagai orang tua, tapi buat anak itu kan something. Nah itu yang gue jangan sampai miss lah gitu. Makanya ya harus komunikasi sama istri tentang jadwal bagi rapot, jadwal ya apapun itulah, first day of school, pentas apa, gue tetap harus datang. Mas otomatis nggak mau menurunkan jejak profesi kayak kedua anak nantinya? Oh, anak syuting? Oh, nantinya gitu, ngikutin jejak bapaknya Gua gitu. sih nggak tahu ya, tergantung anak maunya apa ya. Tapi itu berharap sih yang lebih berguna lah buat orang banyak, kayak dokter atau pengacara gitu. Kan bisa, maksudnya dia jadi dokter, dia bisa kasih obat. Jadi pengacara dia bisa bela orang yang nggak mampu, tapi dia bener-bener gitu ya. Kan kalau jadi artis ya kita menghibur orang yang mungkin lagi stres atau apa, hibur. Cuman kan efeknya kan kita nggak terima langsung gitu. Hujan guys. Cukup ya. Oke.